Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Ramadhani dengan NIM 25125005025. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rekursif. Pertama saya akan menjelaskan tentang makna dari rekursif itu sendiri. Jadi rekursif itu merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu pemrograman komputer. Secara sederhana, rekursif adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub masalah yang lebih kecil dari masalah asal. Konsep ini terinspirasi dari matematika, khususnya pada deret dan pola berulang yang dapat dipecah menjadi bentuk yang sama. Dalam rekursi, terdapat dua komponen utama yang sangat penting. Yang pertama itu base case, yang kedua itu recursive case. Untuk base case itu merupakan kondisi berhenti agar rekursi tidak berjalan secara infinite. Lalu yang kedua, recursive case itu merupakan bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih kecil. Lalu rekursi banyak digunakan dalam algoritma divide and conquer seperti merge sort, quicksort, reversal structure pohon atau bisa dipanggil binary tree, lalu pencarian jalur di graph, serta penghitungan faktorial dan deret Fibonacci. Pada studi kasus ini, sebuah perusahaan logistik ingin menghitung jumlah paket yang disusun secara bertingkat. Setiap tingkat ke n memiliki tepat n paket. Contoh sederhananya yaitu tingkat pertama ada satu paket, tingkat kedua ada dua paket, tingkat ketiga ada tiga paket, dan seterusnya hingga tingkat ke-8 yang ada 8 paket. Jadi studi kasus ini bertujuan untuk melatih pemahaman mahasiswa tentang penerapan rekursi dalam penyelesaian masalah nyata di bidang logistik. Untuk penyelesaian masalahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rafa Jaya Saldiviano. Saya dari kelompok 5. NIM saya 25 11 500 155. Di sini saya kebagian menjelaskan pseudocode dari program yang sudah dibuat oleh teman saya. Ini saya sudah buat pseudocode-nya. Kepotong ya. Oke, kita bentar. Kita ganti agak berisik. Ya, sorry karena ada ada kondangan di depan. Oke, ini dia pseudocode-nya. Yang pertama, bentar. Algoritma deret Fibonacci rekursif. Ini tuh sebagai identitas agar mudah diketahui bahwa algoritma itu digunakan apa sih menggunakan deret Fibonacci menggunakan metode rekursif. Nah, terus kita deklarasi i, n n dan i int n dan i ini tuh tipenya integer. Variabel n itu berfungsi untuk menyimpan jumlah deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Misalnya ya, user memasukkan nilai 5, maka ya bakal bakal apa sih yang ditampilkan tuh 5 bilangan Fibonacci pertama, nggak tahu berapa gitu nilainya. Terus yang I itu fungsinya sebagai penghitung pada proses perulangan. Misalnya tuh misalnya jika n bentar gua ketik aja. Misalnya nggak usah deh, masalah ribet. Oke, kita langsung ke fungsi fib integer n n integer, apa sih namanya, tanda panah integer. Jika apa ya, bentar fungsi penjelasan ini tuh membuat sebuah fungsi bernama fib. Fungsi menerima satu parameter yaitu n. Fungsi menghasilkan nilai bertipe integer. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci menggunakan rekursif ya. Jika n kurang dari sama dengan 0, maka kembalikan 0. Di sini tuh kita kondisi pertama. Ini tuh disebut base case. Tujuannya agar rekursif memiliki apa sih? Agar apa sih? Agar rekursif memiliki kondisi berhenti. Nah, ya. Else, jika n kurang dari sama dengan satu, maka kembalikan satu. Ini tuh juga best case juga sih. Else kembalikan, kok else sih? Oh, udah ini. Else kembalikan fib n min 2 plus fib n min satu. Oke. Ini tuh rumus Fibonacci. Jika n lebih besar dari satu, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri. Rumus Fibonacci-nya tuh fib dalam kurung n. Akhir jika
Terus kita input di sini input n. Program meminta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Misalnya kita masukin 5 lah. Nah, terus kita ini untuk perulangan untuk perulangan dimulai dari i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan n. Tanda ini tuh ternyata buat apa ya? Buat ngasih nilai ternyata. Ngasih nilai kayaknya. Iya, tanda tanda panah tuh ternyata buat ngasih nilai. Misalnya satu, i diberi nilai awal tuh 1. Terus udah kita tinggal tulis fib ini menampilkan hasil setiap nilai i akan dikirim ke fungsi fib. Oke, akhir untuk oke, selesai. Gitu aja. Nanti teman saya yang lanjutin. Terima kasih. Salam Mudilaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahril Ramdan di kelompok 5 di fungsi rekursif. Nah, apa sih sebenarnya rekursif itu? Rekursif itu adalah pertambahan atau perkalian yang ditambah, misal ditambah gitu kan. Ditambah 1 sampai dengan n. Nah, n-nya itu misal 5, maka 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya gitu. Nah, kita memakai fungsi yang mana ini parameter dan ini argumen. Nah, kita menjelaskan dulu ya di apa namanya inputnya berarti. Nah, input misal kita mau input 5. Nah, maka hitung total ini adalah hasilnya 5. Dia udah menyimpan 5 di dalam total ya. Nah, langsung ke proses integer hitung total. Oh ya, hitung total ini itu tuh harus kita simpan dalam total karena biar nanti datanya nggak hilang gitu. Kalau hitung total aja di apa namanya ditaruh dan terus kita taruh di sini, maka bakal hilang dia nggak bakal bisa dihitung. Misal di sini n itu adalah 5 ditambah hitung total yang mana nggak diinisialisasi gitu kan. Nah, maka n tambah hitung total yang mana hitung total n-nya ini adalah 5, nanti dikurangin kan. Ini kan dikurangin nih. N-nya itu 4. N kurang 1 maka 4. Nah, nanti angka sesudahnya itu bakal hilang dan nanti bakal error. Nah, hitung total ini, nah karena di sini kan kita menggunakan total biar datanya tuh nggak hilang sebenarnya. Tuh. Nah, langsung ke proses hitung total integer n. If jika n sama dengan 1, jika 5 itu hasilnya sama dengan 1, maka return 1 ya. Jika false maka dikurangin dulu baru ditambah. Misal nih hitung total n kurang 1, n itu adalah 5, n dulu dikurangin berarti 4. Apakah true or false? False, maka dihitungin lagi sampai 1. Nah, baru ditambahin n tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tuh ya. Mungkin seperti itu lah ya. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vincent Hortaliza Pepito. Saya akan menjelaskan fungsi rekursif. Nah, jadi fungsi rekursifnya itu saya mau terapin di barisan Fibonacci ya. Jadi saya bakal pakai editor Nano dengan bahasa pemrograman C++. Kita include IOStream untuk handle input output. Kemudian kita bikin fungsi fib integer dengan parameter n bertipe data integer. Ini prototype aja ya, jadi nggak langsung dijalanin di sini. Nah, kita bikin body functionnya di sini return 0 integer n for integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan n plus i. Jadi set fib i. Nah, di sini di sini kita terapin fungsi Fibonacci-nya. Nah,
Jadi ada hal yang mesti kita lakuin sebelum menerapkan fungsi rekursifnya. Jadi kita bikin di sini tuh statement jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka return si n, else return vip n min 2 ditambah n vip n min 1. Nah oke, jadi saya bakal jelasin kenapa kita pakai kondisi seperti ini. Nah jadi logika di balik kondisi ini adalah jika misalkan kita n-nya itu kita sama dengan 1, nah jadi 1 dikurang 2 itu min 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah min 1 kan, dan min 1 itu kurang dari 0. Nah maka dari itu n-nya itu ntar sama dengan 0. Nah kalau misalkan n-nya adalah 2, berarti 2 kurang 2 itu 0, ditambah n-nya itu 2, berarti 2 kurang 1, 1. Nah 0 tambah 1, 1, maka n-nya ntar hasilnya dia 1 ya, dia nge-return 1. Nah oke, jadi coba ya kita running, kita compile dulu g++ min o c.cpp. Aduh, g++ min o c.cpp. Nah si mantep, salah. Kenapa salah? Karena kita belum input si n-nya, sin n. Nah oke, nah udah g++ min, aduh kagok lagi, min o cpp si 6. Hah? Oke. Nah jadi misalkan kalau kita input 6, maka dia tunjukin baris ke-6 itu dia 8 ya. Sebentar, 3, 7, salah, sebentar. Oh, I-nya sama dengan 0. Makanya iya 1. Coba ya, kita cobain lagi. 6. Hah, kenapa? Oh iya, belum dikompil, salah. Nah oke, jadi baris ke-6 itu 8. Jadi kenapa dia nampilin baris 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi akhirnya 8. Kenapa? Karena baris ke-6 itu 8 ya. Coba kita ulik lagi source code-nya c.cpp. Nah, semisal kita substitusi n sama dengan 6. Nah, 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4, ditambah 6 dikurangi 1 itu sama dengan 5. Nah 4 ditambah 5 itu artinya adalah baris Fibonacci yang keempat ditambah baris Fibonacci yang kelima. Nah keempat berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah baris keempat Fibonacci itu kan 3. Nah baris kelima Fibonacci itu 5. Maka 5 ditambah 3 itu sama dengan 8 ya. Nah oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Ren Mobil Christian, dengan NIM 2511401336. Di sini saya akan menjelaskan proses pemanggilan fungsi rekursif untuk n sama dengan 5. Ini sih bagian flowchart di sini. Pertama ada mulai, yang kedua ada input n, kurung jumlah tingkat. Di sini sebagai input. Yang ketiga itu ada panggil fungsi total paket, kurung n.
sebagai proses. Ketika ada output jumlah paket sebagai output, selanjutnya ada selesai. Di sini juga di bawahnya ada fungsi total paket buka kurung n. Selanjutnya di sini ada n sama dengan 0. Jika iya kita akan ke return 0. Jika tidak kita akan return n plus total paket buka kurung n kurang 1. Tutup kurung. Jika tidak kita akan terus berulang ke atas fungsi total paket buka kurung n ini sampai dia akan bisa ke return 0. Ya, menurut dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.